Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sukamto, dosen teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam mata kuliah Manajemen Rumah Sakit dan dengan topik konsep Smart Hospital pada rumah sakit. Untuk segmen kali ini kita akan bahas pokok bahasan yang keempat seperti yang dulu sudah pernah saya sampaikan terkait dengan efisiensi komunikasi. Mari kita diskusikan bersama para mahasiswa yang budiman. Yang pertama adalah bagaimana peningkatan daya tangkap atau responsivitas untuk perawatan pasien. Ini menjadi penting dan merupakan bagian dari penerapan konsep Smart Hospital atau rumah sakit cerdas ya di dalam pembahasan kita kali ini. Bahwa peningkatan kecepatan dan ketepatan informasi dalam fasilitas kesehatan ini menjadi poin penting dan ini sangat ditunggu oleh pasien maupun oleh keluarga pasien. Nah, sehingga bagaimana kita memberikan respon, bagaimana kecepatan kita memberikan respon, bagaimana ketepatan kita memberikan respon, termasuk di dalamnya adalah informasi itu menjadi penting. Ya. Fasilitas apa yang kita miliki, fasilitas apa yang dimiliki oleh rumah sakit. Nah, informasi ini ya ini menjadi penting bagi masyarakat. Nah, kemudian bagaimana kecepatan konektivitas dalam komunikasi data secara digital. Nah, ini juga menjadi poin sangat penting dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Nah, sehingga rumah sakit tidak bisa kemudian menjalankan sistem manajemen konvensional yang seperti dahulu tidak terlibat sama sekali dengan komunikasi digital. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat itu akan marah kepada digitalisasi ini. Sehingga rumah sakit pun mesti harus bergerak dan bergeser ke arah komunikasi data digital. Nah, para mahasiswa yang budiman, implementasi teknologi terkini untuk peringatan visual, ya pesan teks, ya kemudian mobilitas nirkabel ini menjadi sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Ya. Nah, sehingga dengan teknologi terkini ini tentunya pesan kepada pasien, ya pasien berpesan kepada rumah sakit atau berkomunikasi dengan pihak rumah sakit ini tentunya atau mestinya tidak lagi menjadi kendala. Ya. Demikian juga penggunaan digital signature IP. Ya, ini menjadi hal yang sangat disarankan atau hal yang sangat diprioritaskan tentunya ya untuk sebuah rumah sakit. Nah, yang kedua, para mahasiswa yang budiman adalah implementasi teknologi akses nirkabel yang lebih efisien. Ya, ke depan hubungan atau koneksi antar data, koneksi antar device ini tidak lagi diperlukan kabel. Ya, sekarang aja kita sudah bisa banyak melihat ya antar device berkaitan dengan komunikasi ini tidak lagi diperlukan kabel. Coba Anda lihat ke rumah Anda, milik orang tua misalnya, listrik yang berbasis pada kabel semakin ditinggalkan oleh pemakainya. Ya, bisa jadi di rumah masih ada kabel untuk telepon gitu ya. Nah, tapi hampir-hampir sudah tidak digunakan ya. Sekarang mayoritas orang berkomunikasi dengan HP. Nah, demikian juga peralatan-peralatan komunikasi yang ada di rumah sakit ini ke depan tidak lagi komunikasinya melalui kabel sehingga satu bisa lebih efisien, yang kedua adalah akan lebih luas ya, fleksibel. Kemudian yang ketiga ya tentunya kualitas koneksinya akan lebih bagus gitu ya karena teknologi nirkabel sekarang sudah berkembang sangat baik ya. Nah, informasi umum tentang fasilitas kesehatan ini mesti dapat diakses oleh para dokter, oleh tenaga kesehatan, oleh pasien, oleh keluarga pasien, oleh pengunjung, baik berada di area gitu ya, di area atau di lokasi rumah sakit ya dengan koneksi kabel atau tidak atau di luar rumah sakit. Nah, itu
kalau informasi ini bisa diakses dengan mudah, itu tentunya akan sangat bagus, dan ini bagian dari konsep smart hospital itu. Akses informasi ini itu tidak hanya berlaku ketika berada di rumah sakit, ya, namun ketika dia sudah pulang ke rumah atau baru mau masuk ke rumah sakit, ya, dia sudah bisa mengakses, ya, berbagai informasi itu dengan perangkat selulernya, ya, dan ini akan sangat membantu, ya, informasi yang diperlukan, gitu ya, baik itu pasien, keluarga pasien, apalagi dokter dan juga tenaga medis lainnya yang memang nanti akan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Pengunjung saja saya kira sangat perlu juga, ya, berkaitan dengan informasi informasi umum, ya, berkaitan dengan fasilitas kesehatan ini ketika mereka memang suatu saat nanti akan membutuhkannya, begitu. Nah, sehingga teknologi wireless, ya, ini akan menjadi hal yang tidak terelakkan, ya, di dalam implementasi teknologi akses nirkabel yang tentunya akan lebih efisien. Nah, demikian juga penyediaan petunjuk arah, ya, atau signing, ya, panduan di dalam rumah sakit itu. Nah, ini menjadi sangat penting karena orang yang datang ke rumah sakit bisa jadi baru pertama kali datang, ya, sehingga supaya tenaga kerja di rumah sakit, ya, tenaga kesehatan di rumah sakit atau tenaga layanan di rumah sakit tidak berulang-ulang memberikan penjelasan mengenai arah, ya, tempat, ya, fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut, maka penyediaan display high definition berukuran besar, ya, kemudian digital signature, ya, berkaitan dengan sistem packing itu menjadi hal yang sangat baik, ya, kalau itu diterapkan dengan bantuan konsep smart hospital itu, ya. Maka para mahasiswa yang budiman, saya ulang, penyediaan display high definition yang bisa jadi berukuran sedang atau besar, penggunaan infrastruktur digital signature, ya, kemudian penyediaan sistem packing, yaitu berkaitan dengan tata suara untuk publik, ya, kayak untuk announcement, ya, untuk manggil keluarga pasien yang antri obat, ya, antrian layanan, antrian di pendaftaran dan sebagainya. Ini menjadi hal yang perlu diperhatikan, ya, supaya layanan akan lebih bagus, tidak banyak pasien harus banyak bertanya, ya, kemudian pengunjung tidak harus banyak bertanya, tapi dengan melihat petunjuk-petunjuk arah atau panduan dengan mudah dia akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, layanan yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, ini juga untuk mengurangi polusi kebisingan, ya, dengan apa saja, misalnya dengan penggunaan telepon VoIP, ya, untuk jaringan telepon internal dalam gedung, ya, kemudian penggunaan wireless headset untuk beberapa layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Jadi suara tidak terlalu keluar dengan keras dari lidahnya atau dari tenaga layanan tersebut, tapi komunikasi tetap masih bisa jalan, gitu, ya. Nah, kemudian suara tersebut hanya bisa didengar, ya, tentunya oleh lawan komunikasinya yang tidak memerlukan komunikasi tersebut, tentunya ya tidak perlu dengar, maka perlu ada bantuan namanya wireless headset. Kalau headset yang sekarang masih ada kabel, gitu, ya, dan itu tidak begitu simple, ya, tidak begitu nyaman juga, gitu, ya. Nah, ke depan itu headset tidak pakai kabel lagi, ya, hanya semacam pelatahan kecil yang ditaruh di telinganya, gitu, ya. Dan ke depan bisa jadi nggak harus ditaruh di telinga, gitu, ya. Bisa jadi ditanam, gitu, ya. Nah, ini kita nggak tahu, ya, perkembangan ilmu dan teknologi ke depan memang sangat pesat sekali, ya. Tapi intinya bahwa untuk mengurangi kebisingan itu diperbolehkan, ya, mereka menggunakan headset, dan headset berkembang kepada arah tidak menggunakan kabel. Nah, penggunaan peralatan konferensi, ya, dalam jaringan menggunakan protokol IP untuk meeting antar tenaga kesehatan ini juga menjadi bagian yang tak terpisahkan. Ya, kalau dulu meeting harus offline ketemu, nah ini dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak harus bertemu secara langsung, tapi bertemu secara maya. Ya, masih bisa melihat raut muka, mimik, dan sebagainya, tapi secara fisik tidak ketemu. Demikian juga penggunaan peralatan nursing call IP. Ya, ini menjadi ya hal yang sangat baik, ya, terkoneksi dengan sebuah sistem building management system dalam konsep smart hospital ini. Nah, para mahasiswa yang budiman, berikutnya kita akan diskusikan mengenai efisiensi manajemen kedaruratan, gitu. Ya. Jadi ini meliputi peningkatan fungsi emergency call station, peningkatan fungsi display high definition yang berukuran besar, kemudian peningkatan fungsi infrastruktur digital signage, kemudian peningkatan fungsi sistem packing atau tata suara publik, gitu ya. Dan ini tentunya bagian dari supporting, ya, sistem service atau layanan, ya. Dan ini tentunya merupakan bagian dari the crisis management technology ecosystem, gitu ya. Nah, para mahasiswa yang budiman, demikian ya kuliah kita pada segmen yang keempat ini secara singkat, karena memang masih dalam tataran pengantar, ya, sehingga pembahasan kita tidak sangat detail. Ya, nanti mudah-mudahan kita punya segmen lagi untuk menyampaikan hal yang lebih detail lagi dari masing-masing yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Terima kasih, sampai ketemu pada segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.